Alhamdulillahilladzi khalaqin segenap para guru, para kiai, para asatidzah. Begitu banyak yang hadir, wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Mustafa Mugni MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Perpaduan Darul Mugni Al-Maliki beserta istri dan seluruh keluarga besar beliau. Kita doakan bersama senantiasa beliau diberikan selalu sehat walafiat. Amin. Amin apa? Ya Allah, amin pakai disuruh. Doakan guru kita senantiasa sehat walafiat. Allah kasih panjang umur. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Mugni Al-Maliki dan seluruh para dewan guru, para asatidz, para ustadzat dan seluruh jamaah, wabil khusus adik-adikku santri, putra dan putri, dan juga yang hadir para wali santri dan seluruh para penonton yang menyaksikan live streaming YouTube pada malam hari ini melalui channel Darul Mugni Official. Insya Allah jangan lupa di like, share, and subscribe. Mudah-mudahan yang pada menyaksikan live senantiasa sehat afiat, memasuki Ramadan duitnya banyak, rezekinya banyak, dan yang terpenting bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna. Alhamdulillah kita banyak mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga dari mubaligh kita, penceramah kita, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz AA Jupri Rustandi MM, MBA, MBG, apa lagi bro? Banyak beliau. Mudah-mudahan kita doakan sehat afiat. Saya makmuman saja sama beliau. Ini enggak ceramah, ini mah muhadoroh, latihan pidato. Ini juga enggak ceramah karena di depan para calon-calon ulama besar semua. Saya cuma kultum aja. Kultum itu kepanjangan dari kuliah tunggu makan, insya Allah. Malam ini kita berkumpul semuanya dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Nah, muka gua juga. Nah, Haul Akbar Pondok Pesantren Modern Perpaduan Darul Mugni Al-Maliki Al-Maghfurlah Abuya Sayyid Muhammad Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Mekah, dan juga haul Bapak Haji Mugni bin Kongjum dan Ibu Hajah Non binti Haji Minan dalam kurung orang tua KH Kiai Mustafa Mugni MA, Kiai Haji Mulyadi Mugni Komal MA dalam kurung adik Kiai Haji Mustafa Mugni MA, dan almarhum garis doyong mah dari santri koma wali santri kel titik asatidzah koma para guru-guru koma masyaikh koma dan keluarga besar Ponpes Darul Mugni Al-Maliki bersama titik dua. Baca diri dah.
Oke guys, mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita yakini bersama dari mulai khatmul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, serta doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya sampai untuk para almarhumin wal marhumat, dan beliau semua senantiasa Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Adik-adikku sekalian dan seluruh para pemirsa Darul Mughni Official, bicara masalah haul, Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, beliau bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa. Apa kata beliau? Orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita buat orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum wal maghfurlah guru besar kita Abuya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Maki, dan juga almarhum wal maghfurlah engkong guru Mughni dan seluruh almarhumin yang kita haulkan malam ini, beliau sudah meninggalkan kita. Dan ternyata beliau sudah meninggalkan cerita-cerita kebaikan buat orang yang ditinggalkan. Termasuk malam ini kita mendapat cerita kebaikan-kebaikan almarhumin wal marhumat. Maka ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, maka kita yang masih hidup disuruh uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan, ingetin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Enggak boleh orang yang sudah meninggal dunia kita omongin kejelekannya, enggak boleh. Kecuali yang meninggal, yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, boleh kita omongin kejelekannya. Mana contohnya? Fir'aun, kan dia kafir kan, boleh tuh kita omongin kejelekannya. Bahkan tertulis di Al-Quran kelakuannya kagak bener, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, makanya supaya jadi pelajaran, jangan sampai lagu kita, gaya kita kayak Fir'aun. Makanya dimumiin tuh, diabadikan. Jangankan kelakuan Fir'aun, namanya aja orang nggak mau make. Saya belum pernah kenalan, nama lu siapa bang? Fir'aun, belum pernah. Sampai namanya aja orang ogah pakai. Tapi kalau dia mukmin, dia beriman, dia meninggal dunia, nggak boleh kita omongin kejelekan-kejelekannya. Kenapa? Macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading, dan kita semua yang hadir malam ini meninggal dunia pengen meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dikenang oleh anak, cucu, menantu, keluarga. Banyak sudah kita lihat cerita-cerita kebaikan orang-orang yang terdahulu. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Az-Ziyadah Kampung Tanah 80 Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia.
Beliau wafat tahun 1994, sampai hari ini nama beliau dikenang, bahkan santri, jamaah, murid nggak pernah lepas mendoakan beliau. Makamnya rameh diziarahi orang, dikenal dengan Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, dikenal Muallim Zayadi. Beliau satu angkatan dengan almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Beliau wafat tahun 1992. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Thohir Rohili, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabroni, almarhum wal maghfurlah Al Habib Ali Kuitang, dan begitu banyak masih ulama-ulama yang kita kenal. Bahkan sampai sekarang generasi apapun kenal dengan nama-nama orang yang tadi kami sebutin. Itu semua menjadi pelajaran ilmu buat kita. Kita meninggal dunia meninggalkan cerita yang baik buat orang-orang yang kita tinggalkan. Bikin cerita yang baik-baik. Nih sekarang santri semuanya, kita yang hadir di sini, kita semua lagi bikin cerita. Buat apa? Buat orang yang kita tinggalin. Maka bikinlah cerita yang baik-baik. Jangan ceritanya itu mulu. Kebaca banget ceritanya kayak sinetron Indosiar. Itu sinetron Indosiar kebaca banget udah. Nah, mula-mula pacaran, kawin, tuh demen-demen nikah. Wow, bahagia doang. Jadi bos, direktur, duitnya banyak, maju usahanya. Pas udah jadi bos, ada sekretarisnya cakep, didemenin, pacaran, akhirnya diporotin duitnya, Bu, habis, nikah ditinggalin tuh lagi. Akhirnya apa? Jadi bangkrut, habis diporotin, ya kan. Jadi miskin jatuh, miskin lagi jalan, tuh gembel dia. Ya di pinggir jalan ditabrak mobil, jeger, jatuh, dibawa ke rumah sakit dah. Lagi di rumah sakit didatengin sama istrinya yang lama. Wah, akhirnya soundtracknya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Tepuk tangan. Ya kira burung dara kali gue diteprokin. Maafin guru ya, ya namanya juga orang PA suruh ceramah begini akhirnya. Oh, ada kapal-kapalan. Oke guys, I love you full everybody kulluhum. Dadah. Tuh kapal-kapalan. Kapal minta duit. Dulu masih kecil begitu. Nah, malam ini kita lagi masih hidup, lagi bikin cerita. Kita kenang kebaikan-kebaikan almarhumin wal marhumat. Apalagi kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Orang sekarang kebanyakan begitu. Ustadz, emang ada dalilnya roahan? Pak Ustadz, emang acara roahan itu ada dalilnya? Lah ada. Bulan Sya'ban itu sama panggilannya bulan roah. Kenapa dikatakan roah? Karena asal katanya arwah. Ini kesempatan kita ngirimin doa memasuk bulan Ramadan. Kenapa? Rasulullah mencontohkan ketika datang masuk bulan Sya'ban, beliau datang ziarah ke makam Baqi, pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat kedua tangan beliau. Apa yang beliau baca di situ? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu. Maka kesempatan yang masih hidup, roahan adalah tradisi ngirimin doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka yang sudah tiada itu ngelihat kita, kita nggak ngelihat mereka. Maka ketika datang ziarah kubur, kita rame-rame satu keluarga ke makam, ke TPU, ke pemakaman, ke kober, kita angkat tangan kita, assalamualaikum ya
ya ahlal kubur, itu para penghuni kubur. Dengar kita jawab, beli salam, makan jawab semuanya waalaikumsalam. Itu para penghuni kubur jawab. Cuman kita yang ziarah kagak denger mereka jawab salam kita. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Engkongnya nyaut dalam kuburan, waalaikumsalam ji, lu nyampe. Ya Allah bu, itu langsung udah tasbih ampar-amparan kita. Surat Yasin loem habis, sudah pada sobek, udah acak-acakan, sendal jepit udah putus, ngibrit kita lari. Kenapa? Ada penampakan. Maka malam ini yang kita haulkan girang dan gembira mendapat kiriman doa. Apalagi santri yang seorang mujahid, pejuang, nih doanya dikabul semuanya luar biasa. Doaul arba'in kad doail wali, doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali. Ribuan yang kumpul, apalagi hataman sudah hampir lebih, berapa guru? 58 kali hataman Al-Quran. Masya Allah, girang gembira. Emak bapak kita yang udah pada meninggal dunia, engkong kita dalam kubur senyum girang dapat kiriman doa. Ini merupakan tanda bakti, ciri anak-anak yang soleh. Datang doain orang tua, apalagi kalau ngomongin orang tua yang udah nggak ada bu. Maka manfaatnya haul apa? Pertama, manfaatnya haul itu bermanfaat buat orang yang dihaulkan, dapat kiriman doa, mereka girang dan gembira. Kenapa? Orang yang meninggal dunia kayak orang dalam lagi tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut itu lagi cengap-cengap, lagi tenggelam, dikasih duit 2 karung kagak bakal mau, dikirimin pulsa nggak bakal mau, ya kan, ya kan? Yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak, kasih pelampung, girang dia. Sama orang meninggal dunia itu, apa yang ditunggu? Doa dari anak, saudara, keluarga, teman-temannya. Nih guru kita, orang tua kita, girang dan gembira dapat pahala, kiriman pahala dari kita, kiriman doa dari kita. Mereka senang dan senyum di dalam kubur. Jangan pernah kita kecil hati ngurusin orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini pelajaran buat santri-santri. Ada orang kampung saya bang, bapaknya mati, tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7. Pas malam ke-6 dia lagi curhat aja sama saya. Ya Allah Tad, pala puyang banget ini, begadang mulu tiap malam. Ya Allah tahlil, mana duit keluar mulu ini. Loh begitu besok malam ke-7 lagi, mana ongkosnya belum kelihatan. Lagian aki-aki pakai mati tuh kata dia. Saya bilang, lu baru 7 malam ngurusin orang tua lu, ngadangin orang tua lu. Lah lu berapa tahun diurusin? Jasa emak bapak kita, kumpulin semuanya harta yang kita punya. Kumpulin harta sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Jangan macam-macam sama orang tua. Apalagi yang namanya emak kita. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bener? Emak ngomong, Neng, nah emak memang ngelahirin sakit ngelahirin, pilihan antara hidup dan mati. Tapi ada yang lebih sakit lagi selain melahirkan. Apa itu? Ketika seorang anak membentak seorang ibunya, itu hati emak sakit, lebih sakit daripada melahirkan. Jangan macam-macam sama emak. Ayo dah. Emaknya sayangnya luar biasa. Yang namanya emak punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak.
lagi enak-enak makan, anaknya nangis, dia tinggal makanannya. Apa yang dilakuin? Dilihat, ya Allah, anak gua deh, mana wangi banget tainya, ya Allah, dicebokin dulu sama emak. Habis cebokin selesai, dilanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi. Ya Allah, emak tuh hebat banget. Masya Allah, sayangnya luar biasa. Anaknya sakit, emak pakai ngomong. Apa yang diomongin, Neng? Jangan Neng yang sakit, biar emak yang sakit. Emak tuh, makanya orang tua kita pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa prinsip orang tua kita? Tong, bapak lu cuman tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Nih, jangan malas-malas belajar. Bapak kita di rumah, ayo, pala jadi kaki, kaki jadi pala, berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak, utang banyak. Buat siapa? Nita hadus bin nikmah. Babe, almarhum bapak saya itu mondokin saya dulu. Ya Allah Bu, ternyata ketika liburan sekolah, liburan mondok, pulang mau balik ke pesantren, kita ngomong, Mbak, besok udah waktunya balik ini ke pesantren. Ya dah, kapan? Pagi, Mbak. Ya udah, tungguin. Ternyata bapak dari pagi berangkat keluar, pulang zohor. Besok aja ya Tong ya pulangnya, kalau enggak ntar sore ya. Pergi lagi, ternyata kita nungguin, pergi lagi jalan, ternyata nyari duit. Akhirnya ibu nyari duit buat pinjaman pulang balik ke pondok sampai segitunya. Kenapa? Karena emak bapak kita ngomong prinsipnya, lu anak gua jangan sampai kayak gua. Nih, jangan macem-macem sama orang tua. Ayo dah, ayo dah. Ya Allah, luar biasa. Sehebat-hebatnya emak-emak ada capeknya. Bapak yang tampil bantuin orang tua laki kita. Punya anak tengah malam, masih melek aja. Emaknya udah capek banget, Neng. Tidur apa, Neng? Emak udah ngantuk banget ini, masih melek aja lu, Neng. Ya Allah, bapak lu kemana sih ya? Bapak lu ya cari lakinya, Bang. Lu apa, Bang? Orang laki akal lu banyak ini. Takut-takutin kayak bocah biar tidur. Tuh, bapak kita tampil akalnya banyak. Bapak keluar rumah sambil ngempet di pojokan jendela, nongkrong. Emak kita ngomong, tidur Neng ya, ada anjing di samping tuh. Akhirnya anaknya tidur ketakutan tuh, padahal bapaknya dianjing-anjingin sampai segitunya. Orang tua korban buat anak. Ayo dah, jangan macem-macem sama orang tua. Sehebat apapun seorang anak, dengerin, anak biar kata hebat banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SH, MM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget, disebut kiai, disebut mubaleg, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udeng-udengnya kayak ban Vespa, sorban nyengser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya juga paling banyak. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini kalau ceramah lapar emang begini, orang lapar disuruh ceramah ya begini deh. Ya kan, ya kan, ya kan. Artinya jangan pakai macem-macem sama orang tua. Nih kadang-kadang kita pada salah kaprah, ziarah kemana aja nyampe. Mohon maaf dah, ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus, ngutang-ngutang dilakonin. Ya kan, ya kan. Ke keramat anu motong kambing sampai 5. Wah, emaknya masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang berak kapuran, boro-boro dipotongin, najong banget dah.
Ustadz ngedoyan ziarah lah, saya juga doyan ziarah, tapi sebelum ziarah kemana-mana emak sama bapak dulu, benar? Nih jangan macem-macem orang tua. Ayo dah, lihat orang tua dulu, didik anak, agamanya mantep, akidahnya kuat. Ingat jadinya sama orang tua, jangan harap nanti kita semua meninggal dunia didoakan sama anak keturunan kita, kalau sekarang aja kita enggak mau doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ayo jangan macem-macem. Ayo. Orang-orang tua kita luar biasa. Lihat orang tua dulu, anak banyak nggak ngerasa susah, Neng. Nggak ngerasa susah. Anaknya 13, 15, semuanya bisa ngaji, bisa baca Quran, luar biasa. Makanya saking kebanyakan anaknya, akhirnya yang bontot kesian banget. Belajarnya rada kurang, ongkosnya udah cekak, udah habis. Enggak, akhirnya itu bocah disiapin satu, disisain bego. Tuh, anak ke-13 ya sisain atuh bego. Bego tapi bener. Daripada pintar nggak bener, bagusan bego bener. Dibeliin motor dia nggak mau, diajak jalan-jalan ke mall dia nggak mau. Tuh si bego. Kan temennya nggak ngatain dia, bego lo dibeliin motor nggak mau, biarin gue sih ngekatain bego, nggak apa-apa gue mah. Yang penting kalau disuruh emak gue berangkat ke warung, gue berangkat tuh belanja. Tuh si bego, ya kan? Emaknya sakit perut, diborain balsem depan belakang. Ya Allah, itu si bego lagunya. Emaknya sampai kepanasan, panas Neng, panas. Emaknya ngomong panas, diambilin payung. Bego. Tapi bisa ngaji, bisa baca Quran. Pas emaknya lagi sakaratul maut, dia baca Yasin tuh, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Si bego. Daripada anaknya yang keluar negeri, sekolahnya di Amerika, di Jepang, nggak bisa baca Quran, nggak ngerti agama, disuruh ngaji datang, enggak, gue nggak mau ngaji, nggak bisa gue. Ngaji, itu emak lagi sekarat, akhirnya dia ngaji pakai terjemah, ya kan? Terjemah tulisannya Latin dari kiri ke kanan. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asin, ya Asin. Emaknya kagak jadi mati, matanya langsung mendelik. Emaknya ngomong lagi, tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali, ya asin aja. Nih, ayo anak-anakku, adik-adikku sekalian, belajar yang rajin, terus istiqomah. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Nih kita di sini bisa jadi orang, nanti jadi manusia manfaat. Insya Allah jasa orang tua, jasa guru kita jangan pernah kita lupain. Pengen dapat ilmu manfaat, jangan pernah kita lupain jasa guru. Jangan pernah kita kualat sama guru. Berapa banyak orang yang ilmunya banyak, duitnya banyak, ilmunya banyak, waktu di pesantren dia hebat, cerdas, baca Qurannya, baca kitabnya luar biasa, tapi selalu meremehkan gurunya. Dia meremehkan orang tuanya, meremehkan orang lain, nggak ada manfaatnya. Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, guru saya pernah bilang, apa kata beliau? Nyari ilmu itu susah, lebih susah lagi mendapat ilmu yang manfaat. Nyari ilmu susah, susahan lagi jadi ilmu yang manfaat. Maka kalian nih dicetak sebagai generasi penerus ke depannya agar apa? Agar imannya kuat, akidahnya kuat, agamanya kuat. Orientasi pendidikan sekarang, mohon maaf para orang tua, wali murid, para santri ya, pendidikan kurikulum kita di negeri kita hanya banyak berorientasi pada pengisian otak. Otak anak kita diisi supaya pinter, bisa internet, bisa matematika, bisa fisika, bisa ilmu umum lainnya, tapi agamanya kosong, imannya dangkal. Maka banyak terjadi, muncul sekarang orang cuma pinter doang, cuman enggak bener. Pinter doang, cuman enggak bener. Tuh yang pada ditangkepin sama KPK emang orang geblek, orang pinter. Sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler, banyak buat S, makanya beku. Kenapa? Agamanya kosong.
Almarhum Bapak B.J. Habibie, mantan presiden kita, pernah berkata, apa kata beliau? Anak kita otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Maka Darul Mughni Mustafa ini, Darul Mughni Al-Maliki ini merupakan apa? Inilah wadah untuk mencetak anak-anak kita yang pinter, yang berintelektual, tapi berlandaskan agama, etika dan moral agama yang ditanamkan lebih kuat. Mantap. Tepuk tangan lagi ya. Nih, masya Allah, beruntung kita bang, mondok di pesantren. Di sini diatur, diajarkan mandiri, diajarkan dewasa, diajarkan kebersamaan, diajarkan kasih sayang. Bukan hanya sekolah belajar doang, ilmu yang lainnya, tapi ilmu etika, ilmu adab diajarkan di pondok pesantren. Jangan kecil hati, wali santri, bapak ibu semua. Jangan kecil hati kalau anak kita masuk ke pesantren. Jangan pakai ngomong, Ustadz, anak saya masuk madrasah, ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Iyalah. Apalagi masukin ke pesantren. Tadi anak-anak kita tampil semua. Hei, kalian punya bakat semua yang terpendam. Ayo jadi pemuda yang kreatif, agamis, dinamis. Begitu mestinya. Ustadz, kayaknya bakat saya nih suara nih. Suara saya enak nih. Latihan baca Quran, qori. Qori lah zaman audisi. Silakan latihan terus. Ula doang, sebut aja ulaika gitu, jangan ula lah, ngeri, ambil balok gede gitu ula. Makanya jadi qori, latihan dulu bangun tidur, sebelum minum duduk. Kaget kata emak kita, ngapa tong lu dihantup kalau jengking? Aja lah latihan. Pak Ustadz, saya kan kayak bakatnya di pidato ini, latihan pidato, audisi, muhadharah luar biasa. Dulu Bang Tila ini latihan dulu kalau mau ngikut lomba pidato di depan kaca latihannya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, hadirat hadirin, hadirat hadirin, celana melorot benerin, begitu latihan dulu. Hadirat hadirin, hadirat hadirin. Wah, kalau santri keluar dari pondok pesantren Darul Mughni Al-Maliki jadi orang yang sukses, terus dia Allah kasih jalan jadi pejabat, sambutannya juga enak. Kalau pejabat yang ngaji, yang ilmunya ada, yang jebolan pesantren, paseh, assalamualaikumnya aja paseh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pejabat. Coba yang nggak ngaji, bu, sambutannya parah, beri salam aja juga nggak paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi lah, latihan. Assalamualaikum aja juga macem-macem. Ada assalamualaikumnya qori, ada assalamualaikumnya penceramah, ada assalamualaikumnya guru, ada assalamualaikumnya yang lain. Assalamualaikum nih, kalau qori beri salamnya nggak kencang-kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu doang qori. Mau balik lain lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Ada yang assalamualaikumnya nggak jelas. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Belum makan pak, assalamualaikum. Beda-beda, makanya kita diajarin semuanya. Nih haul yang kita jalanin, kita bikin kegiatan malam ini. Almarhumin wal marhumat girang dapat kiriman doa, itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya haul apa? Bermanfaat buat orang yang datang haul. Nih kita semua yang hadir, baik yang online maupun offline,
ada semuanya. Ini kan ada yang hadir in, ada hadir out. Di dalam sama di luar, hadir in sama hadir out. Ya kan? Ya kan? Ini semuanya kita hadir di sini, girang dan gembira. Kenapa? Bisa mengingat kembali apa yang telah ditanamkan oleh guru-guru kita, ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Beruntung orang yang datang diingatkan kembali kita bahwa kita semuanya yang hadir di sini pasti bakal nyusul seperti almarhumin wal marhumat yang dihaulkan pada malam ini. Nih kita semua calon-calon jenazah. Jangan kita ngerasa muda, Pak Ustadz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Iya, kadang-kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Ya kan, ya kan? Iyalah, banyak kadang-kadang yang muda berangkat duluan. Bahkan Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Contoh Nabi kita Muhammad jatah cuma 63. Berarti rata-rata kita jatah umurnya 63. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Wah, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Ya kan, ya kan? Pak Ustadz masih muda, saya lama matinya. Enggak, masih muda, cakep, cantik, terkenal. Nike Ardila mati sampai sekarang. Tuh, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati buktinya. Jangan sok kita masih muda. Haji Mas Said kenal, artis, anggota dewan, lakinya Angelina Sondak, ganteng keren, Bu, 40 tahun kena jantung, krek, mati. Ade Namnung, artis badannya gede, gemuk, udah 38, mudaan lagi, mati juga. Budi Anduk, artis, tuh nyusul duluan dia, 40 tahun umurnya, mati juga. Jupe Julia Perez tuh 37, mudaan lagi Jupe 37 dia kan. Apalagi menyusul lagi yang mudaan si Olga 32 umurnya, mati juga kan. Olga kena penyakit. Asraf, kenal Asraf, lakinya BCL, ya Allah ganteng keren, mati ya Allah. Nah, matinya meninggal 18 Februari 2018. Emang saya tulis, saya hafal, ya Allah. Makanya jangan macam-macam, kita masih muda. Ustaz saya mah gemuk ini, mati ada belakangan. Lah kagak, mati nggak kenal gemuk, nggak kenal kurus. Kata dokter orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Oke guys, ini dokter yang ngomong guys. Lah kan saya kepo nanya, lah dok kok bisa begitu, kok gemuk duluan mati? Iya Pak Ustadz, karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, kalau lari nggak ada tempat buat napas maka cepet mati. Oh begitu, berarti saya kurus lama dong. Oh yang kurus juga cepet mati Pak Ustadz. Lah kok bisa? Kurang gizi, mati juga sama. Gemuk mati, kurus mati. Kaya mati, miskin jangan ngerasa kaya. Wah saya mah kaya, duit saya banyak, gampang saya mah, asal ada penyakit punya dokter pribadi, makanya saya mah matinya lama. Enggak, orang kaya juga habis duitnya diporotin, habis buat siapa diporotinnya sama siapa? Sama dokter. Nah gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, ya Allah. Emang enak begitu. Kadang-kadang dijemur 7:30, masukin lagi, besok dijemur lagi pakai kursi roda, masukin lagi, didorong 8:30. Anak yang jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja di HP. Pas 11:30 baru inget, ya Allah bapak belum keangkat. Bapak gua belum keangkat. Ya kagak tahu bapaknya udah kering, udah uled, nangkrak aja. Nih diingetin malam ini, haul diingetin kita akan kematian. Yuk semangat terus dalam menuntut ilmu, semangat terus, kita masih muda. Emang begitu, semangat artinya apa? Supaya kita ingat sama mati ketika apa? Ketika kita melaksanakan amaliyah ibadah untuk akhirat, ingat akan kematian. Tapi kalau untuk dunia, semangat kita seakan-akan kita hidup selamanya. Mudah-mudahan diingatkan kita haul. Untuk apa? Karena kita semua lagi nyari bekal, lagi bikin cerita,
insya Allah cerita yang kita bikin cerita terbaik untuk dikenang sepanjang masa untuk orang yang kita tinggalkan. Alhamdulillah. Yang ketiga, manfaatnya haul, diantaranya bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Kali ini siapa? Guru kita, Al-Mukarram Suhaibul Fadilah Kiai Haji Mustafa Mugni MA beserta seluruh keluarga dan seluruh teman-teman saudara keluarga sanak famili. Hari ini, malam ini, harta, tenaga, pikiran yang dikeluarkan oleh orang yang bikinin haul, saya yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Almarhum wal maghfurlah guru kami Abu Yaki Haji Nurul Anwar LC, beliau putra Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Beliau ngajar setiap malam Rebo di masjid saya, ngaji bulanan. Waktu buka kitab Jawahirul Bukhari, beliau menyampaikan, apa kata beliau? Berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kadang kita sering lupa dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kadang di kampung masih ada, datang ke kuburan emak bapaknya setahun sekali. Ya Allah, itu juga lebaran doang, pengki dibawa, pacul dibawa, jekore di kuburan emaknya. Emang dasar anak geblek, kembang doang aja taroin. Ya Allah, 3 bungkus plastik gede, uruk kuburannya pakai kembang. Air mawar sampai 3 ember dia siramin semuanya ke kuburan. Emaknya dalam kubur sampai gelagapan. Udah begitu bukan doain, bukan baca yasin, jangan ngomong di kuburan. Apa dikatanya? Mbak, nih lo biar tahu, gua kemari dateng, gua mau ngomong sama lo. Kalau ntar abis lebaran gua mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Itu emaknya kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Iya, Masya Allah. Ayo, jangan pernah kita kecil hati. Berkahnya dari mana kita nggak tahu. Inilah keberkahan orang-orang yang kita hauli. Kita bisa hadir di sini, salah satu bentuk keberkahan dari orang yang kita hauli. Dan kita kumpul, guru kita Kiai Haji Mustafa Mugni beserta keluarga bikin rutinitas setiap haul. Orang Betawi emang udah budayanya setiap tahun bulan roah ngeroahin, ngirimin doa, semua dirampat almarhumin wal marhumat, sekampung dibawa semua. Maka ada istilah kalau kita kumpul, ada roahan masal, ada haul umum, kita sama-sama mengirimkan doa. Ini bentuk tanda bakti kita kepada orang-orang tua kita. Mudah-mudahan kalian yang ditanamkan agama, yang belajar ilmu agama, yang plus semuanya kita dapat di Pondok Pesantren Darul Mugni ini, saya yakin manfaat. Ingat akan orang-orang tua dan ingat kepada orang yang telah mensukseskan kita. Kita semua sukses melalui proses belajar, nggak enak, belajar capek, belajar lelah, belajar pusing, ujiannya banyak, tantangan banyak. Apalagi sekarang belajar di era modern, setan gepeng udah masuk kemana-mana. Tuh setan gepeng yang kita pegang tuh, HP tuh setan gepeng. Masuk ke rumah-rumah, anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP, bangun tidur yang dicari HP, mau tidur masih mainin HP, bahkan berantem ribut gara-gara HP. Setannya udah banyak. Tapi kalian yakin dengan intens kita belajar di Darul Mugni ini, dengan kita semangat, dengan disiplin yang kuat, yakin bercita-cita supaya jadi orang-orang yang terbaik. Himmatur rijal bahjatul jibal, semangat kita seorang pemuda bisa menghancurkan gunung. Artinya apa? Ayo sama-sama terus kita semangat dalam belajar. Maju perut, pantat mundur. Salah, maju terus, pantang mundur. Kita kumpul, ngaji, belajar dan belajar. Insya Allah yakin terus kita sambil belajar. Hormat dan takzim dengan guru, hormat dan sayang dengan teman, hormat dan sayang dengan orang tua. Insya Allah itulah wasilah yang bikin kita mendapat keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Berkah itu laksana angin, dapat kita rasakan tapi tidak dapat kita lihat. Itulah keberkahan. Semoga berkah itu adalah ketenangan buat kita. Yuk semangat terus adik-adikku, para santri semua.
insya Allah dengan kita belajar kita harus lebih baik dari hari ini. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan kita juga harus lebih hebat dari orang lain. Semangat, semangat dan semangat, mudah-mudahan barokah. Al-haul malam ini kita kumpul doa bersama, yakin semua doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita baca Fatihah, terutama buat para almarhumin wal marhumat, guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, sanak pamilik, dan para santriawan santriawati yang sudah meninggal dunia dalam belajarnya. Semuanya kita kirimin, yang di rumah, yang lagi nonton live, semuanya niatin pahalanya buat para almarhumin wal marhumat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina fid dini wa dunya wal akhirah. Tsumma ila ruh, sebutin nama orang-orang tua kita, guru, keluarga yang sudah meninggal dunia. Buya Kiai Ahmad Zyari Muhajir Sulihim wa Furahim wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina fid dini wa dunya wal akhirah. Syikan para santri dan seluruh wali santri, orang tua, guru, semuanya, dewan guru, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ibu bapak nanti pulang hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. I love you full everybody kulluhum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.